Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Tertulis di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 7, topik renungan kita hari ini adalah mengurangi tekanan. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab Markus 1 ayat 35 sampai dengan ayat 39. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawan menyusul dia. Waktu menemukan dia mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Mendapatkan kekuatan baru. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif, tanggal 24 Mei tahun 1883. Penduduk New York merayakan penyelesaian pembangunan jembatan Brooklyn, jembatan pertama yang dilengkapi dengan pegas baja. Akan tetapi, prestasi dalam bidang teknik ini tidak dapat selesai tanpa adanya pengorbanan. Untuk dapat meletakkan fondasi raksasa jembatan ini di dalam air, harus digunakan ruangan kedap air sangat besar yang menyerupai peti. Orang-orang harus bekerja di dalamnya selama 8 jam di bawah tekanan udara yang luar biasa. Saat para pekerja kembali ke tekanan atmosfer normal, mereka akan mengalami gejala yang buruk sekali, sehingga dikenal sebagai penyakit peti. Ditemukan bahwa pengurangan tekanan udara yang terjadi secara drastis menyebabkan terlepasnya gelembung kecil nitrogen dalam darah. Hal ini dapat mengurangi persediaan oksigen yang menyebabkan mual, sakit pada persendian, kelumpuhan, dan bahkan kematian. Saat ini, para ilmuwan tahu bahwa penggunaan ruangan kedap air itu harus disertai pengurangan tekanan secara bertahap, sehingga usaha ini mencegah terbentuknya gelembung nitrogen dalam darah. Kita pun memerlukan tempat untuk mengurangi tekanan kehidupan. Allah telah menyediakan cara untuk mengurangi tekanan rohani. Penyembahan pribadi dapat menjadi tempat pengangkatan berbagai beban.
Di sanalah kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Dengan berfokus pada hal-hal yang telah disediakan Allah, kita dapat mengalami kedamaiannya. Apakah Anda memiliki tempat untuk mengurangi tekanan rohani? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nas hari ini menekankan pentingnya untuk menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Petrus mengajak pembacanya untuk mempercayakan segala kekhawatiran, kecemasan, dan beban hidup mereka kepada Allah. Ini merupakan panggilan untuk mengalami hubungan yang mendalam dengan Allah dan melepaskan kontrol diri kepadanya. Latar belakang teologisnya dapat ditemukan dalam pemahaman Kristen tentang Allah sebagai pemelihara dan perhatian yang penuh kasih terhadap umatnya. Konsep ini tercermin dalam ajaran bahwa Allah adalah sumber kekuatan, perlindungan, dan dukungan bagi orang percaya. Melalui serahan dan kepercayaan kepadanya, orang percaya diundang untuk mengalami damai sejahtera dan keyakinan bahwa Allah akan memelihara dan membimbing mereka melalui segala situasi. Jadi, latar belakang dari ayat ini melibatkan konteks pastoral di mana Petrus memberikan pengajaran tentang pentingnya bergantung sepenuhnya pada Allah dalam menghadapi tekanan hidup. Ini adalah panggilan untuk percaya bahwa Allah adalah pemelihara setia yang senantiasa memperhatikan dan memelihara umatnya. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas ini mengandung beberapa pokok pikiran yang dapat direnungkan. Pertama, kepercayaan pada pemeliharaan Allah. Ayat ini mengajak untuk memiliki kepercayaan penuh bahwa Allah adalah pemelihara yang setia. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya karena Dia tidak hanya menciptakan kita, tetapi juga memiliki perhatian dan kepedulian yang mendalam terhadap kehidupan kita. Kedua, hubungan pribadi dengan Allah. Pernyataan ini menyoroti hubungan personal antara individu dan Allah. Serahkan kekhawatiranmu menandakan sebuah keterlibatan emosional dan spiritual yang intim dengan Sang Pencipta. Ini mencerminkan pentingnya doa, kepercayaan, dan komunikasi aktif dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pembebasan dari beban kekhawatiran. Petrus mengajak untuk melepaskan beban kekhawatiran kepada Allah. Ini adalah panggilan untuk tidak terbebani oleh kecemasan dan ketakutan yang dapat menghambat pertumbuhan rohani dan kesejahteraan emosional. Serahkan kepada Allah adalah cara untuk menemukan pembebasan dan kedamaian. Keempat, ketergantungan pada Allah dalam kesulitan. Konteks surat ini menunjukkan bahwa para pembaca menghadapi tekanan dan penderitaan. Pernyataan ini menjadi sebuah pengingat bahwa, meskipun kesulitan hadir, kita dapat mengandalkan Allah sebagai sumber kekuatan dan bimbingan. Serahkan kekhawatiranmu kepadanya merupakan langkah ketergantungan yang mendalam dalam menghadapi tantangan hidup. Kelima, kesadaran akan pemeliharaan Allah yang konstan. Ayat ini menekankan bahwa Allah tidak hanya memelihara kita pada saat-saat baik, tetapi juga pada saat-saat sulit. Pemeliharaannya tidak terbatas oleh keadaan atau situasi. Ini mengajak untuk menyadari kehadirannya yang konstan dalam setiap aspek kehidupan. Karena itu, dengan merenungkan ayat ini, seseorang diundang untuk memperkuat iman, menumbuhkan ketergantungan pada Allah, dan menemukan kedamaian yang datang dari melepaskan kendali dan menyerahkan segala sesuatu kepada Sang Pemelihara. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Markus 1 ayat 41 berkata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Yesus memiliki kepekaan dan rasa empati yang tinggi melihat penderitaan manusia. Misalnya saja, dalam nas hari ini, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Pada saat itu penyakit kusta menular dan berbahaya. Penderitanya mengalami pengucilan dan terbuang dari masyarakat,
Mereka dipandang najis dan tidak layak secara rohani, sama sekali tidak ada perlindungan secara medis. Hidup mereka terasing dari persekutuan. Sekalipun begitu, mereka masih dapat mendengar kisah pelayanan Tuhan Yesus yang sudah tersebar luas. Kabar gembira tersampaikan dari mulut ke mulut dan terdengar di telinga penderita kusta. Tekadnya bulat menjumpai Tuhan Yesus pada waktu yang direncanakan. Penderita kusta anonim ini tunduk di hadapan Tuhan Yesus. Permintaannya sederhana, jika Tuhan mau, Tuhan Yesus dapat memberi kesembuhan. Permintaannya bukan paksaan, permintaan sederhana, sebab kuasa Tuhan Yesus sudah terbukti. Sikap dan kata-kata penderita kusta merupakan ekspresi meyakinkan dari seseorang yang butuh pertolongan Tuhan Yesus. Kata-kata permohonannya mustahil mendapat penolakan. Tuhan Yesus tidak terganggu dengan permohonannya, kesembuhan total diberikannya. Sebab Tuhan Yesus mengasihinya, penyakit kusta itu lenyap dari tubuhnya. Kesembuhan itu harus ditindaklanjuti dengan ritual keagamaan di Bait Tuhan, agar komunitas dapat menerimanya kembali. Manusia rentan dengan sakit penyakit, kusta adalah satu-satunya penyakit yang dikaitkan dengan dosa oleh hukum Musa. Bukan berarti bahwa menderita kusta itu berdosa, bukan pula berarti kusta adalah akibat dari dosa. Namun penyakit ini dipandang sebagai simbol dosa. Seandainya dosa dapat dilihat, maka dosa itu akan tampak seperti penyakit kusta. Sudah merupakan tradisi bila orang yang berpenyakit kusta diasingkan dari keluarga dan masyarakat. Selain karena takut tertular, menurut hukum Musa orang kusta adalah najis, sehingga menjadi stigma dalam masyarakat kalau penyakit ini adalah kutukan Allah. Dalam Markus 1 kita membaca kisah tentang seorang penderita kusta yang berlutut di depan Yesus dan memohon, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Inilah contoh pertama dalam Injil tentang permohonan akan kesembuhan, yang dengan kesederhanaannya begitu menyentuh dan dalam. Itu sebabnya dalam kisah ini, si kusta meminta supaya ia ditahirkan atau disucikan, bukan disembuhkan seperti yang lazim. Karena itu dapat dibayangkan bagaimana menderitanya keadaan seorang yang berpenyakit kusta. Ungkapan seorang sakit kusta kepada Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku," mengungkapkan suatu perasaan terbuang. Terbuang dari orang-orang yang dikasihi, dari lingkungannya, kehilangan semua kesempatan dalam hidup, kesempatan berkumpul dengan keluarga, kesempatan bersosialisasi, bekerja, beribadah, dan sebagainya. Sehingga banyak di antara mereka yang didapati meninggal dunia, bukan karena penyakit kustanya, tetapi karena siksaan batin yang luar biasa menghadapi dampak ganda dari penyakit itu, di mana ia seolah-olah merasa dihukum Allah dan juga manusia. Yang menarik ialah sikap Tuhan Yesus menganggapi permintaan orang kusta ini. Ternyata Tuhan Yesus tidak mengusir atau menghindarinya, malahan Dia menyentuhnya dengan hati yang penuh belas kasihan, bahkan menyembuhkannya seketika itu juga. Menurut firman Tuhan, tindakan Yesus ini didasari oleh belas kasih-Nya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kata belas kasih yang dipakai di sini dari kata Yunani splensnizomai yang berarti kesayangan, lubuk, rahmat, terharu, bela rasa compassion. Itulah kasih sayang yang timbul dari lubuk hati yang paling dalam ketika melihat penderitaan orang lain, sehingga perasaan ini memunculkan usaha untuk menolongnya. Belas kasihan lebih kuat daripada simpati. Rasa simpati belum sampai pada tindakan yang konkret, sedangkan belas kasihan adalah kasih dan kepedulian yang dinyatakan dalam perbuatan. Dan kita dapat menyaksikan bahwa setiap kali hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan, maka Dia segera bertindak untuk menolong. Sikap belas kasihan Tuhan Yesus merupakan dasar dari seluruh karyanya. Itulah isi hati Tuhan kita Yesus Kristus yang berbelas kasih ketika melihat kesengsaraan manusia,
sehingga Dia hadir juga dalam dunia ini, menyentuh kita yang berdosa dan membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut. Belas kasih-Nya lah yang mengalahkan segalanya. Cukup dibutuhkan kemauan dan keyakinan. Ketika Yesus mendengar permohonan itu, hatinya penuh belas kasih kepada si kusta dan sembuhlah ia seketika. Orang itu menyampaikan permohonannya sambil berlutut di hadapan Yesus. Berlutut adalah ungkapan kerendahan hati, dan permohonan yang disampaikan dengan kerendahan hati mendapat jawaban yang positif. Maka Yesus pun menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Di sekitar kita, di lingkungan tempat kerja kita, sekolah atau kuliah, banyak orang yang mengalami perlakuan seperti orang kusta, dijauhi atau dikucilkan, dicemooh, didiamkan, dan disingkirkan. Orang yang hidup seperti itu tentu tidak nyaman, tidak tentram. Mereka sebenarnya dalam hati juga merasakan, "Kalau engkau mau, sapalah aku." Cukup kemauan dari kita, maka banyak orang bisa kita sembuhkan. Marilah kita membuka mata dan hati kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang-orang itu adalah istri atau suami kita. Mungkin juga anak-anak kita yang sudah lama tidak mendapat perhatian dan sentuhan hati secara khusus. Bisa juga orang kusta itu adalah orang tua kita, teman sekomunitas atau sepanggilan, sekantor, seperjalanan, dan sebagainya. Kalau kita tidak tuli tenti permohonan orang kusta dalam perikop Injil hari ini, dapat kita lakukan. Sapaan kita kepada mereka yang sakit kusta dapat dirasakan sebagai sapaan kasih Tuhan sendiri, bila disertai dengan hati dan kemauan. Ternyata penyembuhan ini berada di dalam kehendak Tuhan atas dirinya. Tuhan menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Tuhan pun mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Markus mencatat bahwa tatkala Tuhan melihat orang kusta itu dan mendengar permohonannya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan menyembuhkannya karena ia berbelas kasihan kepadanya. Berdasarkan kisah ini, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik tentang belas kasihan Tuhan, yakni: pertama, belas kasihan Tuhan tidak mengenal jenis. Di dalam kitab-kitab Injil, dicatat begitu seringnya orang datang berbondong-bondong mencari Tuhan membawa permasalahan mereka. Biasanya adalah sakit penyakit. Tidak pernah sekalipun Tuhan membedakan antara satu penyakit dengan penyakit lainnya, dan tidak pernah sekalipun Tuhan membedakan antara penderita yang satu dengan penderita yang lain atas dasar status sosial mereka. Kedua, belas kasihan Tuhan dipengaruhi oleh kesungguhan hati kita. Kenyataan orang kusta ini masuk ke dalam kota, hal ini menandakan kesungguhan hatinya mencari Tuhan. Ia tidak sekadar menunggu kedatangan Tuhan, ia berinisiatif mencari Tuhan. Ketiga, belas kasihan Tuhan dipengaruhi oleh kerendahan hati kita. Kenyataan orang kusta ini langsung bersujud dan memohon belas kasihan Tuhan. Ini menandakan ia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Kita pun mesti merendahkan diri di hadapan Tuhan sewaktu memohon belas kasihan-Nya. Kita harus mengakui ketidakberdayaan kita kepada Tuhan. Keempat, belas kasihan Tuhan datang bersama dengan perintah-Nya yang mengharuskan kita untuk menaatinya. Setelah menyembuhkan orang ini, Tuhan memberinya peringatan keras, yaitu, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun." Tuhan paham bahwa kalau berita penyembuhan ini tersiar, maka akan makin banyak orang yang datang kepadanya untuk minta disembuhkan. Sayangnya ia malah menyiarkan berita kesembuhannya. Oleh karena Yesus adalah Tuhan, sudah tentu ia sudah tahu apa yang akan diperbuat orang ini, bahwa orang ini akan merugikan dan menyusahkannya. Sungguh pun demikian, ia tetap berbelas kasihan dan menyembuhkannya. Itulah belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan mengalahkan segalanya. Karena itu, milikilah kesungguhan hati, kerendahan hati dan menuruti perintah-Nya.
maka kita akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan perumpamaan domba dan kambing? Perumpamaan tentang domba dan kambing merupakan bagian dari wacana zaitun. Hal ini ditemukan dalam Matius 25 ayat 31-46. Perumpamaan adalah kisah perbandingan yang pendek dan sederhana. Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengajarkan kebenaran rohani melalui situasi duniawi. Yesus mengawali perumpamaannya dengan mengatakan bahwa perumpamaan ini berkaitan dengan kedatangannya kembali dalam kemuliaan untuk mendirikan kerajaannya. Oleh karena itu, latar peristiwa ini adalah pada awal milenium, setelah masa kesusahan besar. Semua yang ada di bumi pada saat itu akan dibawa ke hadapan Tuhan, dan Dia akan memisahkan mereka, seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Dia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Domba adalah mereka yang diselamatkan pada masa kesengsaraan. Kambing adalah mereka yang belum diselamatkan dan selamat dari kesengsaraan. Domba di sebelah kanan Yesus diberkati oleh Allah Bapa dan diberikan warisan. Alasannya dinyatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu mengundang aku masuk. Aku memerlukan pakaian, dan kamu memberi aku pakaian. Aku sakit, dan kamu menjaga aku. Aku di penjara dan kamu datang mengunjungi aku. Orang benar tidak akan mengerti kapan mereka melihat Yesus dalam kondisi yang menyedihkan dan menolong dia. Raja akan menjawab, sesungguhnya apa yang kamu lakukan untuk salah satu saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kambing di sebelah kiri Yesus dikutuk dengan api neraka yang kekal, disediakan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Alasannya diberikan, mereka mempunyai kesempatan untuk melayani Tuhan, tetapi mereka tidak berbuat apa-apa. Orang-orang terkutuk itu bertanya, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau menjadi orang asing, atau membutuhkan pakaian, atau sakit, atau di dalam penjara, dan kami tidak menolong Engkau? Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah satu dari orang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Yesus kemudian mengakhiri ceramahnya dengan sebuah kontras, mereka akan masuk ke dalam siksa yang kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal. Dalam perumpamaan tentang domba dan kambing, kita melihat manusia ditebus dan diselamatkan, dan manusia dikutuk dan terhilang. Jika kita membacanya secara sepintas, tampaknya keselamatan adalah hasil perbuatan baik. Domba-domba itu bertindak murah hati, memberikan makanan, minuman, dan pakaian kepada yang membutuhkan. Para kambing tidak menunjukkan belas kasihan. Tampaknya hal ini menghasilkan keselamatan bagi domba dan kutukan bagi kambing. Namun, Kitab suci tidak bertentangan dengan dirinya sendiri, dan Alkitab dengan jelas dan berulang kali mengajarkan bahwa keselamatan adalah melalui iman melalui kasih karunia Allah dan bukan melalui perbuatan baik kita. Faktanya, Yesus sendiri menjelaskan dalam perumpamaan ini bahwa keselamatan domba tidak didasarkan pada perbuatan mereka. Warisan mereka adalah milik mereka sejak penciptaan dunia, jauh sebelum mereka dapat melakukan apapun, melakukan perbuatan baik apapun. Perbuatan baik yang disebutkan dalam perumpamaan ini bukanlah penyebab keselamatan, melainkan akibat dari keselamatan. Sebagai orang Kristen kita menjadi seperti Kristus. Galatia 5 ayat 22 memberitahu kita bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan hati, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan pengendalian diri. Perbuatan baik dalam kehidupan seorang Kristen merupakan luapan langsung dari sifat-sifat ini, dan hanya dapat diterima oleh Allah karena adanya hubungan yang terjalin antara hamba dan Tuhan, orang yang diselamatkan dan juru selamatnya.
domba dan gembalanya. Inti pesan perumpamaan domba dan kambing adalah agar umat Tuhan mengasihi sesamanya. Perbuatan baik akan dihasilkan dari hubungan kita dengan gembala. Pengikut Kristus akan memperlakukan orang lain dengan baik, melayani mereka seolah-olah mereka melayani Kristus sendiri. Orang-orang yang belum lahir baru hidup dengan cara yang sebaliknya. Meskipun kambing memang bisa melakukan tindakan kebaikan dan amal, hati mereka tidak benar di hadapan Tuhan, dan tindakan mereka tidak memiliki tujuan yang benar untuk menghormati dan menyembah Tuhan. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.